Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa Sobat Lisan di mana saja berada. Alhamdulillah malam ini kita dapat kembali menyapa sobat sekalian yang berbahagia. Alhamdulillah malam ini saya ditemani oleh guru saya yaitu Ustadz Muhammad Al-Fakar. Ustadz, syukron atas waktu dan kesempatannya Ustadz. Ya, sama-sama. Dapat kembali silaturahmi ke studio kami Ustadz. Ya, Tentunya kita akan coba membahas bukan beberapa ya, ada isu yang hari ini memang sangat menarik perhatian dengan terjadinya penyerangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Saya tidak akan panjang lebar, jadi saya langsung saja ke Ustadz Bakar mengenai hal ini. Sebetulnya apa yang menjadi pemicu Iran itu melakukan serangan terhadap Israel? ya. Fadhil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Baik, ini isu yang memang sangat menarik bagi dunia semuanya ya, karena semua akan memantau, akan memperhatikan dan akan mengikuti perkembangan lebih lanjut. Dan mengapa? Karena ini akan berpengaruh kepada semuanya, baik negara-negara kecil, negara-negara besar, dan semuanya akan menjadi bagian yang dampaknya akan terasakan ya. Nah, pertama terkait dengan apa yang terjadi itu kan dimulai dari penyerangan Israel ya terhadap Teheran, terhadap Iran di pagi hari Jumat ya, pekan lalu ya. Tanggal berapa itu ya? Ya pekan lalu Jumat ya, tanggal berapa, 13 ya. Ya. Ya, nah itu merupakan serangan yang memang mendadak ya. Iran tidak menyiapkan, dan yang terjadi adalah Israel itu menyerang tempat-tempat strategis ya, yaitu yang ditarget memang instalasi nuklir Iran ya, dan termasuk juga para panglima militer dan tenaga-tenaga ahli nuklir ya. Nah, karena itu dalam versi Israel yang menjadi pemicu Israel itu menyerang Iran itu adalah Israel menganggap ada bahaya nuklir ya yang akan bisa dimunculkan oleh Iran ya, ketika Iran itu mengkondisikan, mengaktifkan nuklirnya untuk persenjataan ya. Dan untuk mengantisipasi itu maka Israel harus melakukan penyerangan yang lebih awal, yang masif, untuk bisa tercegahnya bahaya nuklir tersebut ya. Nah, ini versi Israel ya. Nah, versi yang berkembang umum kan sebetulnya ini terkait dengan Palestina ya. Oh ya. Bahwa selama ini Israel berupaya untuk menghancurkan Palestina, melakukan genocide ya. Tetapi sampai hari ini sudah tahun kedua cukup lama itu tidak berhasil ya. Dan salah satu faktor yang dianggap paling besar merintangnya adalah Iran ya. Nah, karena itu memang kemudian Israel itu melakukan serangan terhadap Iran ya, dalam rangka untuk menjadikan aktivitas Israel di Palestina itu segera bisa terselesaikan. Memang jadi sepertinya awalnya Israel ada hal yang ditakuti oleh Israel terhadap Iran. Iya, Israel kan menganggap Iran sebagai rintangan utama ya Baik. dalam melakukan upaya untuk menghancurkan Palestina ataupun menghancurkan Gaza dan menjadikan kekuatan Gaza itu tetap bisa bertahan sampai saat ini ya. Nah, ini analisis-analisis yang berkembang di luar ya. Iya. Nah, saya coba untuk melakukan analisis yang lebih mendalam ya. Nah, sebetulnya persoalan ini tidak lepas dari Amerika ya. Nah, Amerika itu kan dalam setiap kurun waktu di kawasan Timur Tengah itu berupaya untuk menjadikan Timur Tengah itu tergantung terhadap Amerika ya. Sehingga upaya yang dilakukan itu naik turun gejolak itu dikondisikan oleh Amerika. Dari masa lalu ya, terkait dengan kasus di Afghanistan, kasus di Irak dan sebagainya, itu kan semuanya mengendalikan Amerika. Kapan dia mau melakukan
apa itu gejolak yang lebih besar, gejolak yang ringan dan sebagainya, sebetulnya semuanya adalah bagian dari apa yang dikehendaki atau apa yang disetting oleh Iya, Amerika Amerika. ya. Karena itu dalam kasus ini kita melihat dalam istilah saya itu kan kawasan-kawasan di Timur Tengah itu Iya. kan ada eh, negara-negara yang masuk sebagai negara atau dalam artian ini saya sebut sebagai anak emas ya. Iya. Anak emasnya Amerika di kawasan Timur Tengah itu kan Israel ya. Iya. Artinya apapun yang diinginkan oleh Israel ya Iya. pasti Amerika akan mengikuti, akan memberikan ya sesuatu yang terbaik Iya. yang memberikan satu keuntungan bagi Israel ya. Kemudian ada yang disebut sebagai anak manja ya. Anak manjanya Amerika tuh Saudi ya. Ya, karena Saudi itu kalau menginginkan sesuatu ya memang dia harus meminta kepada Amerika dan Amerika pasti akan memberikan. Lebih ke kolokan sih, San. Iya. Dan yang ketiga itu anak nakal ya. Siapa nih? Anak nakal itu Iran ya. Oh ya. Nah, sehingga Iran itu dalam pantauan yang lebih serius ya. Karena kalau kenakalannya itu meningkat, maka bisa jadi Iya. Amerika akan menghentikannya. Oh iya. Nah, dalam konteks ini sebetulnya semuanya itu anak Amerika. Artinya sebetulnya Amerika yang mengendalikan Subhanallah. seluruh sepak terjang negara-negara di kawasan Timur Tengah ini akan sesuai dengan skenario Amerika. Baik, Ustaz. Ya, oke. Nah, ini berarti saya lihatnya dari penjelasan Ustadz, ini berarti semata-mata apakah memang ini dalam rangka Iran itu membela urusan nasionalismenya, apakah memang ada ini sebagai bentuk pembelaan kepada Palestina? Ya, negara-negara yang terutama yang menonjol ya di kawasan itu kan sekarang Israel, kemudian Iran ya. Nah, sebelumnya itu kan Irak, ya, kemudian ada Saudi ya. Nah, yang paling menonjol tentu adalah Israel dan Iran. Nah, konflik yang muncul kan sebetulnya konflik eksistensi. Iya. Artinya Pengaruh ya. Iran sendiri itu dalam rangka untuk menunjukkan eksistensinya di kawasan tersebut untuk menjadi negara yang tetap dominan, yang menonjol ya. Oleh karena itu, apa yang dilakukan oleh Iran ya sebetulnya lebih kepada eksistensi Iran itu sendiri sebagai sebuah nation state ya. Oh iya. Tapi pemicu-pemicu yang ada ya, termasuk Palestina itu menjadi dukungan untuk keberadaan apa yang dilakukan dalam eksistensi tersebut. Iya, oke. Ya, Ustaz. Ini kan di kacamata dunia ya, terutama dunia Islam. Jadi saat ini memang seakan-akan memang Iran yang hanya berani untuk melawan Israel. Walaupun memang di belakangnya kita tahu memiliki backing yang sangat kuat dari Amerika. Dan ini menjadi apresiasi yang sangat besar di dunia dan di dunia Islam tentu khususnya. Nah saat ini kan real memang Iran telah melakukan perlawanan kan. Apa dampak buruk buat Israel atas penyerangan Iran Ya, saat ini ya? bagi Israel ya ada dampak buruk dan ada dampak baik ya. Buat Israel. Buat Israel ya, dampak buruk tentu untuk jangka pendeknya aktivitas yang dilakukan Israel khususnya dalam kaitannya dengan Palestina itu kan menjadi terhambat ya. Iya. Karena konsentrasi yang seharusnya bisa maksimal di Palestina, nah sekarang konsentrasi utama beralih dalam rangka untuk menghadang serangan-serangan yang dilakukan oleh Iran ya. Iya. Nah sehingga mungkin dalam jangka waktu yang dia lakukan untuk bisa menjadikan Palestina itu bisa jatuh ke tangan Israel itu menjadi lebih lama lagi ya. Ini jangka pendek, tapi jangka panjang bisa jadi menguntungkan bagi Israel karena perang ini itu tidak akan lepas dari peran Amerika. Ya. Peran Ya, Amerika. perang yang ada sekarang antara Israel dengan Iran itu tidak akan lepas dari perannya Amerika. Artinya kalau ya, Israel itu mengalami kesulitan dan akan mengalami kekalahan, nah dipastikan Amerika akan masuk. Iya, iya. Baik, Nah, artinya kalau Amerika masuk, ya, berarti peluang yang harus dilakukan oleh Iran kan lebih besar ya. Oh, betul. Untuk melawan bukan hanya kepada Israel tapi kepada Amerika. Oke, Ustaz. Dengan apa namanya? Perlawanan yang dilakukan oleh Iran ini terhadap Israel ya. Apa respon negeri-negeri Arab? Tentunya Arab Saudi ya, yang menjadi pionir atau yang menggawangi ya.
negeri-negeri Arab di sekitaran itu. Apakah memang ada pembelaan atau justru malah sebaliknya berada di posisi pihak Israel dan Amerika? Kalau melihat dari para penguasa Arab ya, ini kita melihat bahwasanya para penguasa Arab itu kan nampak sangat egois ya. Egois sebagai sebuah nation state masing-masing. Sehingga apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran dan Iran terhadap Israel, kita bisa melihat misalnya kasus Yordan dan Suriah ya. Ya itu kan negara-negara yang dilewati oleh rudal-rudal Israel maupun Iran ya. Ya, Nah, ketika rudal Israel itu memasuki kawasan mereka, mereka kan mendiamkan saja, bahkan pesawat-pesawat yang bolak-balik kemudian kembali ke Irak, kembali ke Israel lagi kan nggak ada masalah ya. iya betul. Dan mereka merasa aman-aman saja ya, atau tidak memberikan respon apapun. Nah, kemarin ketika ada serangan dari Iran rudalnya ke Israel, justru mereka malah melakukan intercept ya, Iya. melakukan penyerangan balik untuk melakukan counter terhadap rudal-rudal yang akan sampai ke Israel. Nah, itu terjadi di Yordan ya. Demikian pula di Suriah, artinya sikap ini menunjukkan bahwa Yordan, Suriah itu justru memberikan dukungan kepada Israel. Nah, kemudian Mesir. Nah, Mesir itu memang secara khusus membantu Israel kan enggak nampak ya, tetapi dengan Iya, melakukan berbagai cara, salah satu yang paling baru itu kan melakukan deportasi ya berbagai aktivis internasional yang datang ke sana untuk sampai ke Gaza. Jadi baru sampai ke apa itu kawasan Mesir ya, turun pesawat ya, perbatasan Rafah. ya baru turun pesawat Iya. sudah di ini Deportasi. cegah ya, jadi kemudian dideportasi. Nah demikian pula Saudi tidak memberikan respon yang signifikan ya, hanya mengutuk, hanya untuk melakukan upaya untuk Israel itu tidak melakukan tindakan yang terus-menerus ya. Nah, demikian pula Turki ya, kita melihat juga lebih hanya bersifat omong-omong saja. Iya, aman-aman saja. Jadi katanya membela Palestina, katanya mengutuk Israel, tapi aktivitas hubungan internasional, hubungan diplomatik tetap jalan. Berjalan ya. Ekspor minyak tetap dilakukan dan sebagainya. Artinya ya sikap secara politik itu juga tidak nampak, apalagi secara Iya, militer ya. Nah, sehingga yang kita lihat itu bahwa Turki pun ya hanya omong-omong saja dalam mencegah persoalan ini. Artinya negara-negara Muslim sebetulnya yang nampak itu lebih memberikan pembelaan kepada Israel ya. Itu dari si penguasa ya. Baik. Kalau dari sisi warga negara, saya kira hampir semua kita Hampir semua mengetahui bahwa iya. kaum muslimin itu mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel terhadap Iran, dan apalagi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Iya. Bahkan hari ini kita bisa melihat di beberapa negeri Eropa ya, negara Eropa, sebagian masyarakatnya, sebagian besar ya, Ya. justru mereka melakukan support yang sangat besar terhadap isu tentang pembelaan kepada Palestina. Sebenarnya ada pertanyaan sebenarnya Zat, di poin yang keempat ini, di poin yang kelima, cuman dengan beberapa penjelasan tadi, sepertinya memang tidak akan pernah terjadi bahwa penyerangan Iran terhadap Israel hari ini itu akan memicu perang dunia ketiga. Itu sepertinya kayak boro-boro ya. Kayaknya nggak memungkinkan. Lawang tadi untuk antum jelasin Zat, beberapa negara-negara Arab Saudi saja memang tidak memberikan respon yang sangat signifikan, hanya tetap masih omong-omong seperti sebelum-sebelumnya gitu. Ya. Kan gitu ya. Iya. Jadi tidak mungkin sepertinya ya, sangat jauh potensi pada terjadinya konflik perang dunia ketiga. Ya, kita kembalikan kepada tindak lanjut berikutnya yang dilakukan oleh Amerika, karena ini kan sebetulnya bagian dari rangkaian Ya. apa ya yang di setting oleh Amerika. Iya. Kalau Amerika itu merespon lebih lanjut, artinya kalau nanti Israel itu mengalami kewalahan, kemudian Amerika itu masuk, nah tentu ini akan mengundang negara-negara yang selama ini memberikan dukungan kepada Iran, Rusia, Cina ya. Iya. Nah kalau ini terjadi dan menjadi eskalasi yang makin kuat, nah bisa jadi mengarah ke sana. Tapi analisis saya itu tidak akan terjadi. Kenapa? Nah Amerika kan juga negara yang takut rusak ya, takut apa itu hancur.
Amerika tidak akan melakukan sejauh itu ya, karena kalau itu dilakukan ya pasti akan menghancurkan Amerika juga ya. Nah demikian pula Rusia, Cina ya hanya memberikan dukungan-dukungan secara di luar di luar situasi apa realnya ya. Artinya dukungan-dukungan hanya politik, ataupun kalau memberikan dukungan militer juga hanya misalnya mengirim persenjataan dan sebagainya, tapi tidak akan terjun secara langsung ya. Iya, Karena masing-masing itu juga berupaya untuk mempertahankan negaranya itu untuk tidak terlibat dan tidak rusak ya. iya, iya, Nah, itu yang kita bisa saksikan. Artinya Amerika sendiri adalah negara-negara yang paranoid ya terhadap iya, perang besar ya, yang itu berdampak kepada akan meninggalnya jumlah yang banyak atau tewasnya banyak warga negara Amerika ya, yang bisa terjadi karena Perang Dunia III ya. Artinya ini iya, dalam konteks yang bisa kita analisis itu sangat kecil akan terjadi Perang Dunia III. Baik, saat ini masuk ke pertanyaan terakhir. Jadi sepertinya memang kita yang memiliki pemahaman ini seperti seolah buntu ya. Kita terlepas dari segala konflik yang terjadi di negeri-negeri Muslim, terutama ya Palestina hari ini. Jadi sebenarnya apa solusi ideal agar kaum Muslimin itu negeri-negeri terlepas dari konflik yang berkepanjangan seperti ini? Ya, dalam kasus Palestina yang dijajah oleh Israel ya, ini kan kasusnya problemnya adalah problem penjajahan, aneksasi Israel terhadap Palestina ya. Oleh karena itu, kalau melihat realitas problemnya seperti ini ya, solusinya sebetulnya adalah mengusir kembali Israel dari Palestina. Ya, sebagaimana kalau dulu Indonesia dijajah oleh Belanda, ya solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah mengusir penjajah dari Indonesia. Iya, Jadi bukan membagi Indonesia menjadi dua negara, satu dikasih rakyat Indonesia, satu dikasih Belanda, tapi seluruhnya adalah milik Indonesia dan Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. iya, Nah, demikian pula kasus Israel Palestina ya. Palestina itu adalah dulu negara yang di masa khilafah Islamnya ya, itu negara yang menjadi bagian dari daulah Islam ya, yang menjadi milik kaum muslimin. Nah, oleh karena itu ketika setelah daulah khilafah runtuh, kemudian Israel itu berdiri tahun 48 ya, yang sebetulnya itu proses-prosesnya panjang sebelumnya. Nah, menjadikan Palestina itu terbelah ya, sebagian besar sekarang itu menjadi kawasan yang dikuasai oleh Israel. Artinya kalau kita ingin mengembalikan Palestina sebagai negara yang merdeka, yang punya eksistensi sebelumnya, ya berarti Israel harus diusir dari Palestina. Dan upaya untuk seperti itu kan tidak bisa. Dalam bahasa yang dipahami oleh Israel itu adalah bahasa perang. Ya. iya, Artinya dalam istilah syariah dalam Islam itu kan jihad. Ya. jihad. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan oleh umat Islam adalah melakukan jihad yang efektif. Jihad itu memang harus dilakukan oleh negara. Nah, tapi realitasnya sekarang walaupun yang melakukan baru Iran ya, Yep, atau sudah ada yang melakukan oleh negara, tapi yang lain-lain kan tidak menunjukkan sikap untuk melakukan hal yang sama. Ya. betul. Nah, karena itu kita tentu akan berharap ya bahwasanya kalau kita ingin bisa menyelesaikan masalah ini ya berarti kaum muslimin ya, terutama para penguasa kaum muslimin untuk menyatukan diri yang menjadi kekuatan yang sama, kekuatan yang satu untuk bisa mengusir Israel dari Palestina. Iya, betul. Dengan cara apa? Dengan cara jihad. Iya. Kalau tidak dengan jihad ya tidak akan terjadi. Karena diplomasi selama ini sudah dilakukan sejak berdirinya Israel ya. Bahkan sampai akhirnya perang juga di tahun 67 dan perang-perang yang lain ujung-ujungnya adalah Israel makin kuat, makin menguasai wilayah Palestina. Tentunya jihad di sini ada yang menyerukan saja. Iya. Artinya sebuah institusi negara juga berarti ya. Ya, kalau ingin menyelesaikan itu dalam konteks jihad memang harus dilakukan oleh institusi negara agar bisa efektif ya. Betul, betul. Nah, cuma negara yang bisa melakukannya yang seperti apa? Betul. Nah, tentu kalau dalam konteks syariat Islam itu daulah Islam yang satu kepemimpinan. Ya. Betul. Maka dia seorang Amirul Mukminin ya, seorang pemimpin yang menjalankan jihad kepada kaum muslimin. Yang realitas Baik. itu adalah pimpinan politik, kepemimpinan militer yang bisa melakukan upaya juga secara politik dan militer. Iya. Baik, Ustaz. Masya Allah, demikian ya penjelasan dari Ustaz Fakar berkenaan dengan Iran versus Israel ya.
dengan kondisi perlawanan yang baru terjadi ini, yang paling up to date berkenaan dengan konflik antara Iran dan Israel, yang tentunya ini memberikan kepada kita sebuah fakta dan realita baru ya. Dan ini terus berkembang, bergulir di tengah-tengah ya, kita semuanya ya. Dan mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya atas semua ini, termasuk dalam bahasan kita di lisan pada kesempatan hari ini. Dari kami kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.